Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefani Pualer dengan NPM 10521701 dari kelas 2 PA 17. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kelompok. Untuk materi tentang kelompok sendiri, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian kelompok. Di sini saya akan membahas pengertian-pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang berikutnya ada peran sosial, kemudian ada peran gender, ada kohesivitas kelompok, dan yang terakhir ada social facilitation, dan saya juga akan menyertakan beberapa contoh social facilitation, terutama di kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk materi yang pertama ada pengertian kelompok menurut para ahli. Jadi, yang pertama ada menurut Sarwono. Menurut Sarwono, kelompok ini adalah sekelompok yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih, sudah dapat dikatakan kelompok, yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan, serta memiliki perasaan sebagai bagian dari kelompok. Dan juga tentu saja mereka harus memiliki tujuan bersama dan saling ketergantungan. Untuk pengertian yang kedua dari Wes Zulkarnain, menurut dia, kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan proses interaksi satu dengan yang lain sehingga terbentuk menjadi suatu kelompok tertentu. Dan pengertian yang terakhir ada dari Johnson. Johnson sendiri ini membagi pengertian kelompok menjadi 7 definisi umum yang sering ditemui. Yang pertama, menurut Johnson, kelompok adalah sekumpulan orang di lingkungan yang sama dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi kedua adalah sekumpulan individu yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam beberapa hal. Definisi yang ketiga adalah sekumpulan individu yang melakukan suatu interaksi, baik secara fisik maupun psikologis. Yang keempat, menurut Johnson, kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari lebih dari satu individu yang menganggap mereka ada di dalam suatu kelompok. Yang keenam, kelompok adalah sekumpulan individu yang interaksinya disusun oleh serangkaian peran dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, kelompok juga merupakan sejumlah individu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi melalui proses kebersamaan yang ada di dalam kelompok. Pengertian yang terakhir dari Johnson, menurut dia kelompok adalah sekumpulan individu yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya di dalam suatu kelompok yang sama. Jika dibandingkan, ketiga pengertian dari 3 ahli yang ini memiliki sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama dari Sarwono, ia menganggap bahwa kedudukan seseorang di dalam kelompok ini adalah dilihat dari persepsi pribadi dan kesadaran orang tersebut untuk memiliki tujuan yang sama dengan kelompok yang ada. Kemudian kalau dari W. Zulkarnain, ia melihat kelompok ini, sekumpulan individu dapat dikategorikan kelompok jika memiliki tujuan yang sama dan bertemu secara langsung maupun tidak langsung, dan ada proses interaksi di dalamnya, satu dengan yang lainnya antara anggota kelompok hingga menjadi suatu kelompok tertentu. Sementara untuk Johnson, menurut saya Johnson sendiri dia cukup membahas secara detail tentang semua pengertian kelompok dari berbagai aspek, mulai dari tujuan yang sama, kemudian memiliki ketergantungan, ada interaksi satu sama yang lainnya, kemudian juga terdiri dari suatu individu yang menganggap mereka ada, dalam kata lain bisa juga disebut sebagai persepsi individu ya. Ada juga interaksi yang disusun oleh peran dan norma-norma, kemudian ada tujuan dan juga ada pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya ada peran sosial. Peran sosial ini merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu dan mencakup perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.
Dengan demikian, peran sosial ditentukan oleh status. Nah, peran sosial ini dapat misalnya berupa seseorang yang berprofesi sebagai guru, berarti dalam suatu kedudukan sosial, dia berperan sebagai guru dan tugasnya sebagai peran guru tersebut adalah untuk mengajar anak-anak didiknya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya seperti membuat anak didiknya mengerti, mendapatkan nilai yang baik, dan lain sebagainya. Untuk yang berikutnya, saya akan membahas peran gender. Nah, untuk peran gender sendiri ada beberapa pengertian dari beberapa ahli yang telah saya dapatkan. Yang pertama, ada pengertian peran gender dari John M. Eccles dan Hassan Sathili. Nah, menurut mereka berdua, gender ini adalah perbedaan-perbedaan yang tampak baik antara laki-laki maupun perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku masing-masing. Kemudian pengertian yang kedua ada dari Faki, yaitu menurut beliau, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dan terakhir menurut Santrok, gender ini merujuk pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Nah, secara umum sendiri, peran gender itu merujuk pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari, serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan pada laki-laki. Perempuan dan laki-laki secara biologis memang berbeda. Kebudayaan kemudian yang menafsir dan mengurai perbedaan yang dibawa dari lahir ini ke dalam sejumlah pengharapan masyarakat tentang perilaku dan tindak kegiatan yang dianggap pantas sebagai perempuan dan laki-laki, serta hak, sumber daya, dan kekuasaan yang layak mereka miliki. Nah, sebagai contoh, misalnya sudah bertahun-tahun untuk peran gender perempuan sendiri lebih dominan ke pekerjaan domestik. Istilahnya adalah pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah terkait dengan menjaga kebersihan rumah, memasak, mengatur hal-hal dalam rumah, dan lain sebagainya. Sementara untuk laki-laki adalah sebaliknya, yaitu lebih banyak melakukan kegiatan buat di luar rumah, seperti contoh bersosialisasi dengan orang-orang, kemudian mencari nafkah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini adalah sejauh mana anggota kelompok merasa tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Nah, kohesi kelompok ini bagaimana para anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu dengan lainnya. Tingkatan kohesi akan menunjukkan seberapa baik kekompakan dalam kelompok bersangkutan. Nah, kohesivitas kelompok ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, di anggotanya ini memiliki komitmen yang tinggi, yaitu seorang anggota memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Ciri yang kedua, ada kerjasama yang baik antar anggota. Nah, interaksi di dalam kelompok oleh kerjasama dan bukan oleh persaingan. Kemudian, ciri yang ketiga, ada mempunyai tujuan di dalam kelompok. Kelompok mempunyai tujuan-tujuan yang terkait satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan perkembangan waktu tujuan yang dirumuskan meningkat. Kemudian ada ketertarikan antar anggota. Ada ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan relasi di dalam kelompok. Nah, yang berikutnya, saya akan membahas materi social facilitation. Jadi, social facilitation ini adalah sebuah fenomena di mana orang menunjukkan peningkatan tingkat upaya dan kinerja saat berada di hadapan orang lain, baik itu secara nyata, secara hayalan, tersirat, ataupun bahkan virtual, dibandingkan dengan tingkat upaya dan kinerja mereka saat sedang sendirian. Nah, berikut ada beberapa contoh dari social facilitation. Yang pertama ini dilihat dari segi alertness, yaitu kehadiran orang lain akan membuat kita lebih siaga. Misalnya, ketika seorang mahasiswa sedang disuruh dosennya untuk mencatat pelajaran di buku. Lalu dosen itu pun akan memantau atau datang menghampiri mahasiswa pada saat itu. Mahasiswa akan lebih bekerja siaga dan lebih cepat. Yang berikutnya ada evaluation apprehension atau kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Misalnya, ketika pacar atau orang terdekat memperhatikan sikap kita yang kurang baik terhadap orang yang baru kenal, kita belajar untuk mengevaluasi dan menilai diri kita agar kita lebih baik dari sebelumnya.
Yang terakhir ada distraction conflict atau kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Nah, ketika kita sedang menyelesaikan tugas kuliah di rumah dan tiba-tiba teman rumah kita datang ke rumah untuk berbincang-bincang pada saat kita menyelesaikan tugas, maka kejadian seperti itu dapat mengalihkan perhatian kita terhadap tugas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.